Saya melihat di kanal YouTube Investgo. Terlihat sangat gampang sekali dia menggunakan teknik itu. Dia menggunakan tekanan candlestick. Dari situ saya coba pahami. Hanya saja saya berpikir, dia kan di all-in trade, apa bisa diterapkan di binomo? Saya berpikir harusnya bisa. Karena teknik SNR dari Investgo kemarin, saya coba terapkan di binomo cukup bekerja dengan baik. Harusnya tekanan candlestick ini juga bisa, begitu pikirku. Akhirnya saya coba deposit lagi sebesar 2 juta rupiah. Singkat cerita, setelah saldo naik turun dulu, akhirnya sisa 400 ribuan. Entah kenapa saat itu lebih sering meleset daripada profitnya. Ternyata tekanan candlestick Investgo tidak bekerja di binomo. Mau tidak mau saya harus pakai teknik SNR lagi untuk bangkit. Entah karena emosi, atau karena sudah kelelahan atau bagaimana, teknik SNR tidak bekerja sama sekali hari ini. Setiap kali open posisi di titik SNR pasti tembus. Dan begitu terus hingga modal 400 ribu saya habis tak bersisa. Binomo anjing, gumamku. Saya benar-benar geram kala itu. Pengen cepet-cepet balas dendam. Tapi apa daya, saya sudah tidak punya modal lagi. Akhirnya saya berpikir lagi, memutar otak bagaimana bisa dapat uang. Sudah tidak ada yang bisa dijual lagi. Di suatu malam saya merenung. Saya teringat ada satu hal yang masih ada. Tapi saya belum berani mengutarakannya. Setelah saya pikir benar-benar sampai matang, akhirnya mau tidak mau cara ini harus saya lakukan. Ya, ada mas kawin yang masih disimpan istri saya. Tapi bagaimana? Itu adalah benda suci menurutku. Singkat cerita, entah ada setan apa waktu itu, langsung saya katakan pada istri saya benar-benar minta tolong, mas kawin itu harus dijual. Tanpa menjawab, istri saya langsung menangis saat itu. Saya tidak tega. Dari raut mukanya tampak kesedihan yang mendalam. Dia juga menganggap bahwa itu adalah benda suci, yang dia pun tidak akan pernah menjualnya dalam keadaan apapun. Tiba-tiba saya pun terbawa haru dan menangis di situ dan meminta maaf sambil sesenggukan. Akhirnya, setelah keadaan tenang, dia bertanya, kenapa papa jadi begini? Dulu saya mengenal papa adalah orang yang baik, soleh, taat beragama, pekerja keras dan jujur. Sejak papa kenal binomo, mengapa semuanya malah jadi begini? Di situ saya menunduk. Dia bertanya lagi, dulu katanya papa cuman minjem duit usaha kita, sampai sekarang mana? Pinjam uang mama 6 juta juga mana? Jual semua perhiasan mama juga mana? Katanya papa yakin bisa bangkit? Sambil menangis lagi untuk kedua kalinya. Singkat cerita, waktu sudah berganti pagi. Setelah saya siap untuk berangkat kerja, istri menghampiri saya. Dia membawa tas kecilnya, dan menyerahkan beberapa emas dan surat-suratnya. Ya, itu merupakan mas kawin kami. Sambil sesenggukan, dia berkata, Pak, ini mas kawin yang papa tanyakan semalam. Maaf pak, mama gak bisa berbuat apa-apa. Ini ambil dan jual saja bila memang papa butuh. Mama gak mungkin menolaknya, karena itu juga pemberian dari papa. Sambil terharu, saya peluk istri saya. Tak terasa air mata saya juga menetes. Saya tak kuasa melihat istri saya sesedih itu. Tapi mau bagaimana lagi, 1 minggu lagi, tagihan dan cicilan juga waktunya bayar semua. Hanya ini satu-satunya jalan keluar. Begitu pikirku. Dengan berat hati, akhirnya saya ambil emas itu dan menjualnya sekalian berangkat kerja. Di kantor saya sudah benar-benar tidak fokus, saya sangat sedih. Kala itu saya dapat uang 5,5 jutaan seingatku. Di situ aku mulai berpikir untuk mendepositkannya di binomo.